Halo teman semuanya, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Sumi Siwon teman-teman. Gimana kabar teman semuanya? Saya doakan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dan juga dilimpahkan rezekinya ya teman-teman. Dan saat ini Korea itu sedang masuk musim gugur ya teman-teman. Cuacanya udah mulai dingin sehingga saat ini saya itu memakai jaket karena saya itu tubuhnya tidak kuat dingin ya teman-teman. Saya biasa di Indonesia, tempat tinggalnya tuh dataran rendah yang jauh dari gunung, sehingga ketika saat di Korea masuk musim dingin tubuh saya tidak kuat dingin teman-teman, mudah terserang masuk angin. Dan untuk bulan-bulan selanjutnya setelah musim gugur ini berlalu akan berganti menjadi musim dingin teman-teman. Dan biasanya kalau mau berganti musim itu akan terserang berbagai penyakit seperti pilek dan flu. Begitupun juga di Indonesia ya teman-teman, yang sebentar lagi akan memasuki musim hujan, agar teman-teman semuanya menjaga imun tubuhnya dengan minum vitamin supaya tubuhnya kebal dari serangan flu dan batuk ya teman-teman, agar teman-teman itu sehat semuanya. Dan untuk saat ini saya akan membahas tips kepada teman-teman agar teman-teman itu hati-hati yang ingin kerja di Korea melalui jalur pintas, yaitu akan travel wisata di Korea teman-teman. Tapi untuk itu teman-teman yang nonton channel ini jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar saya terus berkembang dan saya semangat bikin video-video baru selanjutnya. Yang pertama ya teman-teman, banyak agen travel tidak bertanggung jawab demi keuntungan semata tanpa memikirkan keselamatan keamanan teman-teman ya teman-teman. Karena di Indonesia ini sekarang kasusnya banyak sekali ya teman-teman yang mengeluh katanya di Indonesia itu susah, mencari rezeki susah, ekonomi, sehingga banyak sekali orang-orang yang menghalalkan segala cara dengan menjadi agen travel yang sebetulnya agen travel itu tidak bertanggung jawab ya teman-teman. Untuk masuk Korea itu tidak semudah itu ya teman-teman, apalagi udah menjanjikan, ayo saya akan merekrut kalian terbang Korea, nanti sampai di Korea kalian dapat kerja, tapi dengan syarat kalian harus membayar uang separuh ke saya supaya saya bisa mengurusnya. Jangan tergiur teman-teman, sekarang ini banyak sekali ya teman-teman agen-agen yang tidak bertanggung jawab, sebenarnya itu tidak bisa menerbangkan kalian ke Korea, tetapi hanya mengeruk keuntungan supaya dapat untung, dapat uang dari teman-teman semuanya ya teman-teman. Ingat, hati-hati teman-teman. Banyak agen-agen travel yang tidak bertanggung jawab dan janji itu dengan janji saya akan kembalikan uang saya kepada Anda apabila saya tidak terbang dengan jaminan 5 hari. Faktanya jong. Setelah 5 hari visanya udah sampai di Korea, visanya itu guardnya ditolak mengajukan visa, terus teman-teman minta uangnya kembali, uangnya tidak mudah untuk kembali ya teman-teman. Jadi pikirkan lagi untuk sampai Korea dengan jalur pintas ya teman-teman. Banyak sekali akan travel tidak bertanggung jawab hanya untuk kepentingan semata, untuk memperkaya diri tanpa memikirkan kepentingan orang lain ya teman-teman. Itu saran saya buat teman-teman yang kerja di Korea. Dan yang kedua ya teman-teman, apabila akan travel menjanjikan rayuan manis untuk kerja ke Korea dengan wisata Pulau Jeju, jangan mudah tergiur. Karena memang Pulau Jeju itu ya teman-teman, itu pulaunya itu memang dibebaskan bisa untuk semua negara yang ingin datang berwisata ke Pulau Jeju. Tapi Pulau Jeju itu tidak bisa pergi kemana-mana teman-teman, karena di Pulau Jeju itu sekelilingnya itu dikelilingi oleh lautan dan terpisah dari pulau-pulau lainnya seperti Seoul, Busan, dan Daegu dan lainnya. Jadi teman-teman yang beranggapan wah Pulau Jeju itu enak ya, sampai di sana kita bisa kabur, mungkin bisa kerja ke Seoul atau kemana, tidak semudah itu teman-teman. Pulau Jeju itu pulau yang terpisah, kelilingnya lautan. Walaupun teman-teman mungkin ingin ke pulau lain, itu pun harus ada syarat, yaitu KTP Korea teman-teman, tanda bahwa teman-teman itu di sini resmi. Sedangkan teman-teman kalau waktunya 3 bulan itu tidak bisa ke kota lain kecuali teman-teman itu ada KTP Korea yang identitas kalian itu resmi ya teman-teman. Dan ada kejadian misalnya teman-teman memaksakan diri ingin kabur dari Pulau Jeju ke kota lain dengan alasan saya ingin menyelup atau kemana. Tidak semudah itu ya teman-teman, karena Korea itu ketat. Apabila kalian memaksakan diri akan dapat terdeteksi, dan di situ status teman-teman akan menjadi DPO. Dan Korea itu hukumnya sangat tegas sekali ya teman-teman, akan cepat sekali dalam hitungan berapa bulan. Janganlah berapa bulan, beberapa hari aja mungkin polisi Korea langsung cepat menangkap ya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan teman-teman. Pulau Jeju itu pulau yang terpisah, sekelilingnya lautan. Bila teman-teman ingin ke kota lain tidak bisa ya teman-teman, kecuali harus melalui pesawat ataupun kapal laut, itu harus punya identitas KTP Korea teman-teman. Dan yang ketiga, jika kerja ke Korea dengan jalur visa turis waktu berlalu itu cuma 3 bulan ya teman-teman, waktunya cuma 3 bulan. Bila udah waktu itu masa habis 3 bulan, maka teman-teman mau gak mau harus pulang ke Indonesia kembali.
Apabila teman-teman tidak pulang ke Indonesia, maka status teman-teman akan menjadi migran ilegal. Dan perlu diperhatikan pada teman-teman ya, status teman-teman apabila menjadi migran ilegal di Korea itu sangat tidak aman dan ketat sekali hukum di Korea teman-teman. Itu tidak bagus, apalagi teman-teman yang di Korea tidak memiliki kemampuan bahasa, skill, pengalaman, apalagi tidak mengetahui bagaimana adat istiadat dan kultur di Korea. Itu sangat susah sekali buat teman-teman ya, apalagi dengan tujuan ke Pulau Jeju. Pulau Jeju kebanyakan yang kerja di situ ya jobnya sedikit teman-teman, tidak banyak, dan kebanyakan mereka itu yang kerja di Pulau Jeju itu fishing alias di laut ya teman-teman, karena sekelilingnya itu lautan. Jadi pikirkan panjang supaya teman-teman itu tidak rugi waktu. Dan juga dulu ada kasus ya teman-teman, sedikit berbagi nih ya, ada agen travel yang menjanjikan hal manis, menerbangkan para migrannya ke Pulau Jeju dengan dijanjikan job. Nyatanya sampai di Pulau Jeju mungkin ada berapa orang, yang mungkin 10 orang lebih atau lebih dari itu, pokoknya itu kasusnya sampai menyebar ke berita ya teman-teman. Sampai diterbang ke Pulau Jeju, orang itu ditelantarkan tanpa dikasih job, akhirnya terlunta-lunta tanpa pengetahuan bahasa, pengalaman, apalagi tanpa mengetahui bagaimana budaya di Korea, dan itu sampai beritanya masuk viral ke TV Korea teman-teman. Dan itu menjadi warning buat teman-teman agar lebih cerdas kalau ingin kerja di Korea, supaya berhati-hati dalam mengikuti jalur pintas ya teman-teman. Dan yang keempat teman-teman, hukum di Korea itu sangat tegas untuk migran ilegal teman-teman. Apabila teman-teman ingin bekerja di Korea dengan statusnya menjadi ilegal nantinya, itu sangat ketat teman-teman. Korea itu saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan razia gabungan untuk menangkap para migran ilegal yang ada di Korea teman-teman, karena di Korea itu terjadi banyak sekali kasus kriminal yang dilakukan oleh para migran-migran asing yang bekerja di Korea teman-teman. Di Korea itu terdapat banyak sekali orang asing seperti Cina, Indonesia, Thailand, Vietnam, Rusia, Uzbekistan, dan banyak lagi negara. Dan di saking banyaknya negara itu yang ada di Korea, dan ada banyak sekali terjadi kasus kriminal, dan kasus itu dilakukan oleh para migran-migran itu sendiri teman-teman, sehingga di Korea itu sangat ketat sekali untuk orang-orang yang statusnya ilegal bekerja di Korea teman-teman. Dan yang kelima ya teman-teman, tiap berganti pemerintahan di Korea teman-teman, maka kebijakannya juga akan berganti mengikuti peraturan yang diperluarkan oleh pemerintah Korea saat ini ya teman-teman. Saat ini pemerintah Korea adalah Yoon Suk Yeol ya teman-teman, dulu adalah Moon Jae-in. Waktu Presiden Moon Jae-in, kebijakannya dalam 1 minggu itu tidak boleh kerja melebihi dari 48 jam kerja. Jadi intinya dalam 1 hari itu kerja cuma 8 jam kerja ya teman-teman. Lembur paling berapa jam gitu, enggak terbatas. Sedangkan pabrik-pabrik besar yang biasanya kerja 12 jam 1 harinya itu akan mengalami kesulitan karena tidak bisa mengikuti peraturan dari Presiden Moon Jae-in. Kesulitan karena barangnya kalau kerja cuma 8 jam kan targetnya kurangnya banyak, dan barang itu harus cepat dikirim, sehingga terjadi timpang tindih harus mengikuti aturan pemerintah antara dengan barang yang dibutuhkan tidak cepat tercapai pada hari itu. Dan akhirnya pada pergantian presiden saat ini ya teman-teman, Presiden Yoon Suk Yeol, karena terjadi banyak sekali jumlah migran ilegal yang ada di Korea terlalu banyak, dan ditambah lagi dengan meningkatnya kasus kriminal dilakukan oleh migran ilegal itu sendiri ya teman-teman, sehingga Presiden Yoon Suk Yeol memberikan kebijakan agar melakukan razia gabungan, di mana tujuannya itu agar mengurangi jumlah dari separuh para migran ilegal yang ada di Korea teman-teman. Jadi saat ini tuh Korea sedang gencar sekali melakukan razia gabungan dilakukan oleh para imigrasi, kepolisian setempat, dan itu dilakukan secara gencar teman-teman. Bahkan di laut-laut pun kalau mereka statusnya ilegal ya teman-teman di Korea bekerja, dia digencar teman-teman, ditangkap, diobok-obok, padahal dia sembunyi di bawah kapal laut itu ada tempat persembunyian teman-teman, dan itu diobok-obok sama polisiannya teman-teman, dan itu sangat tidak aman untuk teman-teman yang ingin bekerja di Korea dengan status ilegal teman-teman. Jadi pikirkan lagi ya teman-teman, kalau teman-teman ingin bekerja di Korea, ikuti prosedur yang benar, jangan ikut jalur pintas ya teman-teman, supaya teman-teman itu bisa bertahan lama dan teman-teman juga tenang dan aman ya teman-teman. Jika kamu kerja di Korea tanpa pikir panjang, hanya tergiur gaji, tanpa skill, bahasa, dan pengalaman, apalagi koneksi teman, itu sangat tidak menguntungkan banyak untuk teman-teman. Jadi sebaiknya teman-teman kalau ingin kerja di Korea, ikuti proses yang benar dengan cara teman-teman. Bagaimana caranya? Ikuti belajar bahasa Korea melalui LPK terdekat, yaitu Lembaga Pendidikan Bahasa Korea teman-teman. Di situ teman-teman dengan belajar dulu bahasa Koreanya, terus teman-teman bisa lihat juga di websitenya di Google ya teman-teman, www.bnp2tki.co.id ya teman-teman. Di situ ada panduan lengkap sekali
bagaimana cara-cara prosedur ikut kerja di Korea. Ada sekali setelah kita mengikuti belajar bahasa Korea, dan disitu akan ikuti bagaimana ujiannya. Biasanya di Indonesia itu ujiannya itu 1 tahun 1 kali teman-teman, dan permintaan kuota dari pemerintah Korea itu tiap tahunnya itu berubah-ubah teman-teman. Jadi ikuti terus prosedurnya dan baca terus itu websitenya di www.pnp2tki.go.id. Di situ komplit sekali, teman-teman bisa ikuti panduannya teman-teman. Dan di situ apabila teman-teman bisa baca panduannya, teman-teman udah bisa belajar bahasa Korea, teman-teman pun bisa ikuti dengan cara sendiri teman-teman, tanpa harus ikut panduan dari LPK. Jadi teman-teman kalau ikut panduan sendiri biayanya nggak terlalu banyak teman-teman. Jadi misalkan teman-teman udah belajar ya bahasa Korea di LPK, udah pinter bahasanya, teman-teman pengen mandiri ngurus-ngurus sendiri, bisa teman-teman ikuti melalui website www.pnp2tki.go.id. dan di situ ikuti panduannya, kapan ujian itu akan dilakukan dan bagaimana syaratnya dan bagaimana apa yang dikirimkan filenya ketika saat udah lulus ujian. Di situ ada panduannya, teman-teman mengikuti dari website itu sendiri teman-teman. Dan di situ biayanya kalau teman-teman ngurus sendiri secara mandiri itu biayanya enggak mahal banding dengan yang ikut LPK teman-teman. Kalau ikut LPK kan mungkin 2 kali lipatnya, karena kita kan ada jasa buat si LPK-nya itu sendiri. Ya kalau teman-teman ngurus sendiri ya enggak semahal itu. Jadi jangan putus asa, jangan merasa saya kan tidak punya banyak duit, saya kan enggak mampu. Tetap optimis dan yakin ya teman-teman. Karena saya juga pada awalnya ya berangkat ke Korea, modalnya jujur aja tidak punya persiapan biaya, tapi saya yakin dan optimis saya lulus ujian. Kalau emang nasib saya sampai di Korea, pasti saya terbang, dan alhamdulillah akhirnya saya sampai juga di Korea ya teman-teman. Dan apalagi sekarang pemerintah sekarang itu memperlakukan untuk teman-teman yang statusnya resmi di Korea udah re-entry, sekarang jadi visa ENN bisa ganti ke visa E7 ya teman-teman. Visa ENN itu untuk teman-teman yang visanya bisa kerja, ikut LPK terus sampai ke Korea terbang, itu visanya ENN ya teman-teman. Dan apabila udah pulang balik lagi ke Korea, itu namanya re-entry. Teman-teman tuh misalkan sajangnya suka sama kerjanya teman-teman, dan sajangnya kalian nggak pengen balik lagi, misal pengen kerja seterusnya, itu bisa ganti, bisa menjadi E7, yang penting asal rekomendasi dari sajangnya ya teman-teman. Dan di situ teman-teman bisa bekerja di Korea sampai kapanpun kalau bisanya udah E7 ya teman-teman. Bahkan teman-teman itu sendiri bisa bawa istri kalau ada istrinya di Indonesia ya teman-teman, tapi dengan catatan jangan istrinya itu kerja, intinya seperti itu ya teman-teman. Dan itu saja tip yang saya bagikan untuk teman-teman, supaya teman-teman tuh tahu bagaimana kondisi di Korea saat ini, agar berhati-hati untuk kerja di Korea, jangan sampai mengikuti jalur pintas, karena jalur pintas itu statusnya nantinya akan menjadi migran ilegal yang tidak baik untuk teman-teman dan juga tidak aman. Jadi kalau teman-teman masih muda dan ada kesempatan, ikutilah proses yang benar, yaitu ikuti belajar bahasa Korea melalui lembaga pendidikan Korea terdekat, dan teman-teman bisa buka websitenya di www.pnp2tki.go.id, dan disitu ikuti panduannya agar teman-teman tuh paham dan teman-teman sukses pulang Indonesia bisa buka usaha sendiri, dan saya doakan buka teman-teman berhasil. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang udah menonton channel ini, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Bye bye.